Maragam, senang sekali saya Teresia Ginting dapat menyapa Anda kembali. Dan di Maragam-Ragam kali ini saya telah sampai di salah satu tempat yang menyediakan kuliner tradisional khas Batak nih pemirsa. Nah, penasaran apa aja makanan yang bisa kita cicipi di tempat ini dan juga saya akan ikut proses pembuatannya. Penasaran? Yuk terus ikutin saya. Oke pemirsa Maragam-Ragam, kita sudah sampai di Dapur Unedo yang menyediakan jajanan khas tradisional bersama Ibu Tanti di sebelah saya. Halo Ibu. Halo juga Kak Tere. Oke, nah Ibu sebelum kita, ini udah ada bahan-bahan nih di depan kita semua nih. Tapi saya pengen tahu sebenarnya Dapur Unedo itu menyediakan apa aja sih? Oke, jadi kalau Dapur Unedo itu sih Kak Citra, konsepnya kan kita selalu bawa konsepnya itu makanan tradisional. Iya, makanan tradisional. Iya. Jadi ada lapet, ada pohul-pohul, sasagun. Nah, ada kue talam tarutung juga. Bahkan mie sehat juga ada. Oh, mie sehat juga ada. Iya. Berarti memang menyediakan jajanan khas tradisional. Kenapa sih memilih jajanan tradisional nih Ibu? Sebenarnya berangkat dari saya sendiri sih Kak. Saya itu penyuka jajanan tradisional dan memang takut gitu kan. Takut jajan sebenarnya. Takut jajan? Iya, takut jajan dengan yang kimia-kimia sekarang kan. Jadi mengangkat bagaimana supaya makanan tradisional ini juga masih dikenal sama anak-anak muda sekarang. Karena kan anak muda sekarang udah jarang sih yang mau jajan tradisional. Betul-betul, dan juga udah jarang ditemukan di pasaran juga ya Ibu, iya, bisa benar, dibilang ya. benar. Apalagi benar, ini benar. khas Batak ya. Iya, khas Batak Toba Kak. Batak. Jadi umumnya semua yang kita jual itu khasnya yang Batak Toba. Ini resep turun-temurun kah atau bagaimana? Sebagian resep turun-temurun, tapi sebagian juga dari uji coba juga. Uji coba juga. Iya. Jadi pertama kali nih dibuka Unedo ini, Dapur Unedo dari tahun kapan? Tahun 2015. 2015 dengan menu pertama? Menu pertama itu masih hanya mie sehat sama kopi. Mie sehat sama kopi. Kopi Iya. apa tuh kalau boleh tahu? Kalau kopi sih masih kopi yang kita beli di pasaran sih Kak sebenarnya. Jadi kayak dibuat Iya. dapur ini seperti warkop gitu ya? Warkop, iya, konsep awalnya itu warkop. Iya. Dan pemirsa, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan salah satu jajanan tradisional yang disediakan Dapur Unedo, yaitu sasagun. Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya, sasagun ini sendiri Ibu hadir sebagai menu di Dapur Unedo itu dari tahun kapan? Kalau sasagun itu hadir sebenarnya sejak kita buka itu udah langsung ada sih, udah kepikiran karena memang saya sendiri juga penyuka sasagun. Oh, sasagun. Jadi sering sekali Kak, contohnya lapar tengah malam nih. Nah, jadi sasagun ini sebagai pengganti sereal kalau buat saya. Oh. Dikasih susu atau dikasih kopi. Oh, bisa juga ditaruh Bisa, dengan kopi. bisa. Oke, untuk bahan-bahannya ini Ibu, saya penasaran, apa aja sih bahan utama untuk pembuatan sasagun? Oke, jadi bahan utamanya itu kan ada tepung beras. Tepung beras, iya tepung beras. Tapi Kakak harus pastikan kalau beras yang kita pilih itu adalah beras yang memang benar-benar bagus. Oh, jadi nanti itu akan, nanti mungkin kan di pasaran ada tingkatan-tingkatan gitu ya Kak ya. Nah, kalau bisa Kakak pilih tingkatan yang bagus, yang premium lah bisa yang dibilang. premium, yang biasa kita makan di rumah, gitu kan. Jadi hasilnya nanti itu sangat berpengaruh kepada hasil daripada sasagun itu sendiri, gitu. Iya, kualitas beras akan menentukan kualitas hasil sasagun. Berarti memang bahan utama itu di beras. Di beras, ya di tepung berasnya Tepung ini. beras ini ya? Iya, bahan utamanya di tepung beras. Iya. Oke, selanjutnya? Oke, selanjutnya ada kelapa Kak. Jadi kelapanya itu yang kita pakai hanya kelapa putihnya aja. Kelapa putih. Pilih kelapa yang setengah tua, jangan yang terlalu muda dan jangan juga yang terlalu tua. Tujuannya apa? Biar rasa manisnya dapat. Oh, Iya, jadi tetap dapat rasa. basah gitu, nggak kering. Iya, Kalau kelapa tua nggak kering ya Ibu ya? Jadi gurihnya dapat di sana gitu Kak. Oke. Iya. Terus selanjutnya ada garam. Garam. Iya, Garam. jadi sebenarnya Kak Tere, bahan-bahan dari sasagun itu sendiri sangat simpel. Iya sih, saya lihat di sangat depan kita simpel ini sekali. kayak nggak ribet-ribet banget untuk pembuatan Iya, sasagun itu. Benar, sangat simpel sekali. Iya. Oke. Terus yang ini yang di Terus piring yang ini apa nih? di piring ini ada gula aren Kak. Oh, gula aren. Iya, jadi Dapur Unedo itu sediakan sasagun yang original dan juga sasagun yang gula aren. Oh. Iya. Ini Kirain tentu gula memang ini aren. semua bahannya, ternyata ada rasa-rasa yang Iya, lain. ada variannya. Ada Jadi ada variannya. varian, ada dua Yang varian. original memang dari kelapa sama beras
tepung beras, Tepung beras, terus ditambah lagi dengan yang gula aren. gula aren. Iya, nanti Kak Tere juga harus pastikan kalau gula arennya itu adalah gula aren yang memang benar-benar asli. Iya, jadi itu sangat berpengaruh Kak kepada hasil akhirnya. Emangnya rasa yang nggak asli sama yang asli kayak mana yang membedakan biasanya? Beda Kak, kalau contohnya dia gula yang di pasaran, contohnya dia nggak asli, dia rasa manisnya itu lengket. Lengket sekali itu di kerongkongan lengket. Oh. Tapi kalau yang aren asli, yang sipirok itu dia nggak lengket. Oh, jadi ini Iya, dari mana? dari sipirok. Sipirok. Iya, gula aren sipirok. Salah satu daerah yang ada di Sumatera Utara nih pemirsa. Iya, benar. Keren sekali. Oke Ibu, langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Saya pengen ikut juga diajarin Ibu. Oke, ayo. Sebelum itu saya pakai sarung tangan dulu ya pemirsa. Nah, ini sudah tempatnya pemirsa dan tangan saya sudah dengan sarung tangan plastik ya. Langsung aja Ibu, kayak mana nih? Kita Iya. masukkan semua kah? Kayaknya saya yang tuang, Kak Tere yang aduk-aduk Oh, ya. boleh. Oke. Nah, pemirsa, untuk bahan-bahannya tidak terlalu sulit didapatkan loh. Cukup siapkan 1,6 kg tepung beras, Iya, 700 gram harus merata, Kak kelapa Tere. parut. Dengan ketentuan, kelapanya tidak terlalu tua maupun terlalu muda, serta 3 sendok teh garam. Untuk menambahkan varian rasa, bisa dengan menambahkan 400 gram gula aren ya pemirsa. Aduh, saya nggak. Baru pertama kali pemirsa, jadi masih amatir nih ya. Jangan dimarahin. Oke, kita aduk-aduk. Setelah tercampur merata, baru Setelah kita tercampur langsung. merata, langsung Kak kita masukin ke kuali. Jadi Iya. nggak susah-susah. Nggak ribet kan Kak sebenarnya. Tere kan ya? Mudah loh pemirsa, bisa Iya. dibuat di rumah juga. Mudah ini. sekali, iya. Hanya memang kita memerlukan konsistensi ini Kak Tere nanti. Oh iya. Harus siap di sini berdiri selama 1,5 jam. Oh, jadi nggak boleh. Nggak boleh kayak ditinggal. ya. Iya, Nanti takutnya gosong nggak jadi pahit. benar. Wow. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke proses yang paling lama nih untuk pembuatan sasagun. Memakan waktu 1,5 jam ya? Ibu? 1,5 jam Kak Tere. 1,5 jam. Ini yang udah tercampur, kita langsung masukkan aja. Oke, boleh Bu langsung? Boleh. Kak. Habis Kak Tere. Sudah habis. Langsung aja kita hidupin ya Ibu kompornya. Hidupin Kak. Setelah adonan tercampur rata, sekarang kita masuk ke tahap yang paling memakan waktu, yaitu proses penggongsengan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Sasagun yang sudah matang akan didinginkan terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan proses pengemasan. Halo pemirsa Maragam-Ragam, kembali lagi kita di Dapur Unedo bersama Ibu Tanti di sebelah saya masih. Dan kita akan diajari nih pemirsa kembali membuat salah satu makanan tradisional khas Batak nih pemirsa, khas dari Sumatera Utara ya pastinya, yakni pohul-pohul nih. Pohul-pohul biasanya dimakan kayak mana nih Bu? Pohul-pohul biasanya Kak itu dinikmati pada saat sarapan, untuk ngeteh atau snack sore. Snack sore gitu. ya. Ya bahkan sekarang juga dijadikan sajian di saat-saat acara-acara arisan atau acara ibadah gitu. Iya. Ya, sering disajikan. Berarti memang rasanya itu bagaimana nih Bu? Pohul-pohul. Kalau rasanya sih Kak itu perpaduan dari tepung sama kelapa. Jadi dia ada gurih, ada manis.
sama seperti kakak makan lapet. Pernah makan lapet? Lapet pernah ini. Iya, Sama-sama rasanya aja. mirip. Ya, Mirip-mirip, ya. Iya. Terus di sini kita ada berbagai varian rasa juga katanya tuh. Boleh Ibu jelaskan ada mau buat rasa-rasa apa aja nih kita ini Bu? Iya, jadi buat teman-teman semua nanti kita akan buat 3 varian. Jadi varian yang pertama itu pakai gula pasir. Original, jadi nanti warnanya putih. Terus yang kedua pakai gula aren. Gula aren. Gula aren. Terus yang berikutnya kita pakai yang pewarnanya ubi ungu. Jadi nanti kita kasih yang ubi ungu Kak. Iya. Oke, biar warna ungu lebih cantik warna lagi ungu. nih. Oke, untuk bahan-bahannya tadi tetap ini tepung apa nih Bu? Bahan-bahannya ini ada tepung beras, tapi tepung berasnya ini Kak pastikan yang sudah dikukus dulu. Oh, dikukus dulu sebelumnya. Iya, kita harus kukus dulu selama 1 jam, lalu kita ayak lagi. Itu gunanya tuh apa? Gunanya jadi nanti apanya Kak, hasilnya kita itu hasilnya itu lembut, tidak keras. Oke. Iya. Oke, berarti ini udah dikukus 1 Ini jam sudah dikukus sebelumnya. 1 jam. Kemudian ada kelapa lagi Ada tentunya. kelapa, iya kelapanya Kakak pastikan pilih yang muda, jangan Muda. yang tua Kak. Iya, tapi hanya pakai yang putihnya aja. Yang putihnya Iya. aja. Oke, dan juga tentunya masih dengan garam di sini. Terus ada panci gede nih, beda dari sebelumnya yang pakai wajan ya. Sekarang kita pakai kukusan panci gede, Iya. tapi di dalamnya ini sudah ada Pandan. pandan. Iya, Itu gunanya Kak, apa? tujuannya Kak, jadi nanti dia wangi pandannya itu kan pada saat kita didihkan nih. Nah, pandannya kan aroma pandannya keluar jadi resep ke ininya, ke pohul-pohulnya. Jadi pohul-pohul kita juga wangi. Oke. Iya, itu tujuannya. Oke, langsung aja pemirsa kita masuk ke proses pembuatannya. Oke, ayo Kak Tere. Ini kita masukin dulu Kak, ini tepung beras. Tepung beras berapa banding berapa ini Bu? Sebenarnya sih ini rasa-rasa sih Kak ya. Tapi umumnya biasanya saya buat 1:1. 1:1. Kadang tergantung kelembapan dari kelapa sendiri Kak. Oh, jadi nggak bisa gitu. patokan. Oh, iya. Oke, ini sebanyak satu Ini genggam? coba Kak, iya 1 genggam. Coba Kak Tere. Oke. Ini kita kasih garam. Ini penyedapnya nih Kak. Oh, garam. Garam. Sedikit aja berarti Iya, ya. sedikit aja. Ini aduk-aduk. Campur Kak. Campur pemirsa. Ini kita buat pertama yang gula pasir dulu ya Kak. Gula pasir. Oke. Iya. Oke. Sudah tercampur apa Saya ini Bu? rasa-rasa dulu ya Kak. Ini kan masih terasa gersang kan Kak. Nah, masih terasa gersang. Nah, Kakak tambah lagi. Oh. Nah, tambah Kak Tere. Tambah lagi kelapanya. Iya. Harus lebih banyak kelapanya tuh kayak mana nih Bu? Enggak. Enggak Jadi juga? dia perbandingannya itu seimbang Kak. Karena kalau kebanyakan kelapa juga nggak bisa kita kepal. Oh, Iya, hancur dia ya. nggak ada pengikatnya. Iya, oke coba Kak. Jadi untuk Ini sudah memastikannya, udah bisa dikepal belum? Nah, udah jadi nih Kak. Ini Kak Tere. Kayak gini aja? Iya, gitu aja Kak. Nah, tapi ini sebelumnya Kak Tere coba rasain dulu, icip-icip dulu. Oh, diicip dulu ya. Iya, kira-kira udah cukup belum manisnya gitu. Coba saya icip dulu ya Pak Pemirsa. Icip-icip Kak Tere. Kayaknya kurang deh Kak, sedikit lagi ya. Kurang ya? Kita tambah Kak. Oke, ayo Kak. Memang tahunya cuma dirasa-rasa aja ya semuanya ya Bu. Jadi pakai feeling aja ini Kak. Feeling aja. Feeling so good ini. Udah 15 dari tahun 2015 nih ya kan, pasti udah hafal nih yang mana yang udah pas. Oke, sudah gitu kan Kak. Nah, ini cara kepalnya ini Kak. Semua orang bisa buat gini Kak, hanya dibentuk kepalanya yang beda. Oh iya. Jadi kita pastikan gimana biar pohul-pohul kita itu menarik, jadi dia bisa berdiri nanti Kak. Nah, gini dia Kak Tere. Coba Kak. Oke, ini udah pas belum? Oke. Bisa Kak? Seperti ini. Tapi kayak masih retak-retak juga ini. Masih oke. Masih magang. Ayo Kak, kita pemirsa. cari lagi. Oke. Nah, Kak Tere bawa semua ke tengah. Ke tengah semua. Nah, bawa ke tengah Kak semua. Oke. Gak usah dikepal terlalu kuat Kak Tere. Nanti dia terlalu nanti dia terlalu padat jadi keras. Oke. Nah, pelan aja. Pelan Nah, aja. rasakan dia Kak keluar dia ada dari sini. Jadi nanti dia terbentuk. Nah, bisa Unik Kak nih Tere. pemirsa nih. Kayak lagi kerajinan saya nih. Membuat kerajinan pohul-pohul. Nah, Nah, itu.
Ini nih pemirsa hasil karya saya nih. Walaupun masih banyak kesalahan. Enggak lah, udah oke itu Udah Kak. oke ya. Sebagai pemula. Nah, langsung aja kita buat ke sini Kak Tere. Langsung dimasukkan. Langsung kita masukin. Oke. Sebentar, Langsung kita sebentar. cetak. Nah, ini kita dekatin di sini Kak. Oke. Ayo, kita letak Kak. Nah, Waduh, udah langsung hancur nih saya pemirsa. bisa Kak Tere? Oke, kita ambil lagi. Lagi. Nah, seperti tadi Kak, bawa ke tengah. Tengah, Iya. digenggam. Genggam, Diletak. diletak. Lagi. Lagi Kak. Unik ya, kayak genggaman jari nih bentukannya. Udah cantik, Kak Tere udah bagus buatnya. Emang Udah langsung oke. cepatnya. Sombong nih Luar saya sombong ya? pemirsa. Iya. Langsung sombong, nggak boleh ya. Tiba-tiba hancur saya buat. Hanya ketahuan nih si Kak Tere ini baik budi nih. Kenapa itu Bu? Punya dia terlalu besar ini. Biar puas nih, Iya. Dermawan ini, dermawan. biar puas nih sekali makan hap kenyang nih. Oke. Nah, sini Kak. Selain varian rasa original, Dapur Unedo juga menyediakan varian rasa ubi ungu dan juga gula aren. Selesai. Ini kita kukus berapa lama itu? Ini kukusnya sekitar 20 menit Kak. 20 menit saja dan Tapi siap pastikan juga dinikmati. tutup dandang Kakak harus dikasih kain. Oh, kenapa tuh, Bu? Supaya airnya nggak netes ke pohul-pohulnya Kak. biar nggak hancur juga Iya. pohon-pohonnya ya. Pemirsa, kita tunggu 20 menit dan kita akan siap merasakan pohul-pohulnya. Oke, kita rapikan saja. Oke pemirsa Maragam-ragam, akhirnya kita sudah sampai di proses akhirnya ini dan saya ingin mencicipi sasagun dan juga pohul-pohul yang udah kita buat sebelumnya nih pemirsa. Aduh, nggak sabar sekali saya pemirsa karena proses panjang yang udah kita lewati akhirnya inilah makanannya. Oke, tapi sebelum itu saya pengen tanya-tanya Ibu. Pasti kan dari tahun 2015 yang lalu hingga sekarang ini membuat produk-produk ini pasti ada naik dan turunnya. Benar. Itu boleh Ibu ceritakan bagaimana? Sebenarnya Kak, proses turunnya itu sih pasti ada ya. Apalagi di zaman-zaman yang sekarang ini. Jadi sekarang itu lagi memang agak turun sedikit. Tapi kemarin paling naik itu di masa-masa COVID. Itu naik benar, iya. Sampai kita bisa nabung buat ke tahun depannya. Itu kita dapat buat COVID. Ya tapi puji Tuhannya sampai sekarang sih masih Tuhan cukupkan. Masih dicukupkan Iya. sampai sekarang ini. Dan untuk harga-harganya sendiri boleh nih Ibu jelaskan satu-satu biar pemirsa di rumah tahu nih harga-harga makanan-makanan yang ada di Dapur Unedo ini. Boleh Kak. Jadi contohnya ini Kak, nah untuk pohul-pohul. Nah pohul-pohul itu kita biasanya jualnya itu per pack atau per porsi. Nah satu porsi itu isinya 10 piece. Nah untuk yang gula merah dan gula putih itu hanya 20.000 per pack. Oh, merah dan Iya, putih. Merah dan putih, boleh campur, merah dan putih boleh campur. Tapi khusus buat yang ungu, satu packnya itu sama, isinya juga 10 piece, tapi harganya 25.000. Iya. Kemudian untuk sasagunnya tadi boleh Ibu kembali. Boleh. harganya? Jadi kalau untuk sasagun kan ada dua varian nih. Ada yang original dan juga ada yang ini yang agak Gula coklat merah. ini Kak, ya yang aren. Yang aren. Nah, jadi harganya itu per pot harganya sama semua Kak. Mau yang aren mau yang ori sama. Harganya. Iya, jadi satu pot segini dia kemasan 250 gram. Harganya hanya 30.000. Rp30.000 saja. Iya, 30.000. Kemudian ini pakai tub Terus ini. ada yang pakai ini Kak, Toples. yang toples. Hmm. Toples ini kita hargai hanya 55.000 ini Kak. Rp55.000. Iya, 55.000. Terus ada yang lebih besar lagi nih Kak. Nah, buat stok lebih banyak. Nah, ini hanya 65.000. Rp65.000 saja. Iya, Kak. Wow, cukup
terjangkau nih Cukup pemirsa. terjangkau melihat Terus, tadi effortnya itu kan Kak. Iya, effortnya panjang sekali pemirsa, pegel juga ya. Tapi Iya, harganya ini bener. cukup worth it untuk dinikmati dan juga untuk di kantong kita ya pemirsa. Kemudian ini Ibu untuk sirup markisa. Nah, sirup markisanya Kak kebetulan yang tinggal kemasan 250 ml. Nah, 250 ml harganya 35.000 Kak. Jadi itu cukup buat 5 gelas seperti ini. 5 gelas seperti ini ya. Iya, 5 gelas. Memang tidak banyak untuk diproduksi ya, karena Iya. mengingat bahan yang susah juga. Benar. Jadi benar, kalian benar. kalau pengen ngerasain ini, rebut-rebutan ini bisa dibilang ya. Karena nggak selalu ada nih pemirsa. Dan Iya. langsung homemade loh ini. Jadi kualitasnya juga dijaga sekali Iya, nih pembuatannya. Oke, langsung aja kita Langsung, makan. Oke, gini aja makannya. Nanti makannya jangan ngomong ya Kak. Oh, Nanti dia, nyembur. dia nyembur semua nanti. Jadi kalau kalian makan bareng teman-teman, keluarga, makannya jangan sambil ngomong nih. Iya. Nyembur kan berabe bersihinnya ya. Diemut Kak. Dia crunchy ya Ibu ya. Kayak lagi makan sereal kriuk-kriuk gitu ya. Iya benar Kak Teri. Oke, nggak berhenti di Sasagun, saya penasaran dengan yang udah saya buat dengan sekuat tenaga. Pohul nih pemirsa. Oke, langsung aja kita coba pohul. Silakan Kak Teri. Kamu Saya langsung coba. comot juga boleh. Yang original saya comot ya pemirsa. Ayo Kak. Wow, oh iya ya, nggak terlalu padat, tapi nggak terlalu mudah hancur juga. Iya benar Kak. Lembut sekali pemirsa. Tapi memang cocok nih untuk yang doyan nyemil, tapi nggak mau nambah berat badan. Soalnya satu ini kayak saya cukup deh. Mengenyangkan sekali pemirsa. Karena padat di tepung dan juga kelapanya Kelapa. nih. Ibu, ya. Iya benar Kak. Tapi saya pengen cobain lain juga nih. Gak mau satu aja. Harapan Ibu deh untuk usaha dapur Unedo ini ke depannya bagaimana? Harapan saya akan lebih banyak, apalagi kalangan muda ya Kak, akan lebih banyak kalangan muda yang mencintai makanan-makanan tradisional seperti ini deh Kak. Betul. Jadi ini biar bisa lestari kan. Betul. Nanti anak-anak kita ke depannya juga, mungkin cucu-cucu ke depan masih tahu nih namanya pohul-pohul Kak. Iya, karena udah banyak yang nggak tahu ini Kak, pohul-pohul. Banyak anak muda nggak tahu pohul-pohul, nggak tahu sasagun malah juga. Karena saya juga tahu sasagunnya yang dicetak. Gitu Ibu. Nggak tahu yang ada memang yang seperti ini bentukannya nih pemirsa. Nah, jadi dengan adanya Dapur Unedo menghadirkan pohul-pohul dan memperkenalkan kita juga bagaimana sasagun khas dari Batak ini pemirsa yang ada di Sumatera Utara. Oke, Ibu terima kasih banyak udah mau kami repotkan nih, saya repotkan untuk mengetahui bagaimana makan-makanan tradisional yang ada di Sumatera Utara khususnya Batak nih, bisa dibilang ya. Oke pemirsa, nah itu dia liputan maragam-ragam kita hari ini. Sampai jumpa di tema-tema menarik lainnya tentunya dan juga inspiratif. Bye-bye. Oke, kita makan lagi lanjut. Oke.